Genderang perang ditabuh pemerintah kepada para importir nakal yang secara diam-diam merugikan sektor industri nasional. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menekankan akan menindak tegas para pelaku impor pakaian bekas. Hukuman pun menanti para pelanggar mulai dari sanksi pidana hingga sanksi denda untuk memberikan efek jera. Lalu bagaimana sesungguhnya modus operandi importir pakaian bekas ilegal hingga mampu lolos dan mengelabui pengawasan negara? Dan sejauh mana praktik ilegal ini mempengaruhi bisnis industri konveksi? Inilah episode ke-48 di Poin Investigasi. Saya Dipa Purbagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dan membongkar balpres pakaian bekas impor ilegal. Masa kita melegalkan yang ilegal? Ini salah satu balpres ya, yang berisi baju impor bekas ilegal. Kita tidak tahu asal-usul barang ini apakah dia steril atau tidak, ataukah membawa wabah penyakit atau tidak. Baju ukuran kecil untuk anak-anak pun bahkan ada yang masuk. Nggak cuman pakaian jadi. Ya. Ada aksesoris juga. Ada aksesoris. Soal impor baju bekas, apakah ini juga bisa terdeteksi? Ini kontainer impor semua. Ini mereka mendapatkan jalur merah. Mayoritas dari Cina. Mayoritas dari Cina. Apakah pernah ada temuan mungkin di jalur merah ini ada baju impor bekas yang kemudian diselundupkan? Baju bekas ini kan selalu disudutkan sebagai yang membunuh UMKM katanya kan. Kita nggak akan melawan pemerintah, enggak lah. Kalau ditanya mau bayar pajak, 1000% kita siap. Untuk di Pasar Senen berapa, Pak Rifai? Sekitar 2.500 2.500 pedagang yang menggantungkan hidup di baju thrifting ini. Orang beralih kepada fashion yang lebih murah, yaitu lewat yaitu barang-barang thrifting ini. Sehingga lonjakan dari 2020 sampai dengan 2023 kalau data ini begitu ya, itu terus naik. Apakah kemudian bisa dikaitkan adanya mafia impor dengan keterlibatan aparat kita? Hampir nggak mungkin dia bisa eksis kalau kemudian tidak ada kerjasama lah ya dengan oknum. Saudara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur tentang setiap barang yang masuk ke Indonesia dikenakan bea masuk dan juga pajak impor. Sementara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 melarang barang impor pakaian bekas masuk ke Indonesia. Pada Agustus 2024 hingga Agustus 2025, Bea Cukai telah melakukan 2.584 kali penindakan terhadap pakaian bekas impor ilegal dengan total nilai 49 miliar rupiah. Sementara pada Agustus 2025, Kementerian Perdagangan berhasil mengagalkan 19.000 balpres pakaian bekas ilegal yang tersebar di 11 gudang di Jawa Barat dengan total nilai 112 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menggunakan alat kewenangannya untuk memperkuat dari segi aturan maupun pengawasan di sejumlah pelabuhan.
Saudara, saya berada di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saya akan melakukan investigasi dan juga akan menelusuri apakah betul di Pelabuhan Tanjung Priuk ada praktik untuk kemudian melakukan impor baju bekas yang tentu kita tahu adalah praktik ilegal. Saya akan coba melakukan investigasi, tapi saya tidak akan sendiri. Saya akan bersama dengan penyidik Bea Cukai, dengan Mbak Demi dan Mas Hafiz. Mbak Demi, Mas Hafiz, terima kasih untuk waktunya. Bahwa kita tahu belakangan yang sedang ramai diperbincangkan adalah statement dari Pak Purbaya, Menteri Keuangan, yang betul-betul ingin memerangi praktik impor baju bekas ataupun pakaian bekas. Sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan hingga praktik impor baju bekas ini begitu mengepung negara kita? Itu kebanyakan masuk dari laut, kapal kayu yang dari negara Malaysia, Singapura. Kita tahu Pelabuhan Tanjung Priuk ini menjadi salah satu pelabuhan tersibuk mungkin di Indonesia. Apakah betul ada praktik impor baju bekas juga di Pelabuhan Tanjung Priuk? Di 2016 kita pernah melakukan atensi kontainer impor dari Malaysia yang melakukan anomali dari berat, dan kita lakukan analisa dari pengirim dari Malaysia. Lalu kita lakukan image X-ray dan kita dapatkan citra gambar menyerupai pakaian bekas. Lalu kita buka, terbukti ada pakaian impor bekas. Bisa mungkin dijelaskan prosesnya seperti apa, karena kita saat ini sedang berada di betul-betul pesisir ya, Pelabuhan Tanjung Priuk. Ini proses apa, Mas Hafiz? Ini pembongkaran dari kapal impor. Diturunkan di kontainer, lalu pakai truk. Nanti dari truk itu akan dibawa ke pemeriksaan X-ray. Citra gambarnya akan dilihat oleh analis. Oke, saya akan tunjukkan saudara, ini artinya kapal mungkin dari negara luar? Ya. Bisa dikatakan proses pertama Ya. ketika ada barang, katakanlah dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, Ya. bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, dan ini adalah proses pengangkatan peti kemasnya. Ya. Oke. Kalau untuk secara keseluruhan sampai dengan mungkin dalam 1 tahun terakhir, proses dari Bea Cukai menemukan baju impor bekas yang masuk ke Indonesia ini sudah berapa temuan? Apakah betul masih begitu masif sampai dengan saat ini? Ya, dari bulan Januari sampai September 2025, kita Bea Cukai melakukan penindakan 163 kali. 163 kali? Ya. Dan itu tersebar atau tersebar? Tersebar, ya? Itu di pelabuhan besar dan pelabuhan-pelabuhan tikus serta di perbatasan darat. Oke. Saya akan tunjukkan sekali lagi saudara, ini adalah salah satu ya peti kemas yang baru saja diturunkan dari kapal yang cukup besar tentu, untuk kemudian ditaruh di atas truk dan nanti akan menuju ke proses scanning ya, untuk mengetahui apa sebenarnya muatan ataupun isi di dalam peti kemas ini. Dan saudara, saya sudah berada di salah satu titik di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mas Hafiz, ini bisa dijelaskan, ini scan yang kemudian tadi dijelaskan sama Mas Hafiz ya? Ya, betul. Prosesnya bagaimana Mas ini, Mas? Ya, jadi dari awal tadi penurunan kontainer dari kapal impor akan dibawa ke tempat scan. Oke. Nanti apabila akan diperiksa jalur fisik, periksa fisik, lalu akan dibawa ke di sini. Oke, artinya semua peti kemas yang kemudian tadi sudah kita lihat diturunkan, Ya. harus melalui G-Scan ini dulu? Ya. Oke, saya akan tunjukkan saudara, ini salah satu G-Scan yang digunakan di Pelabuhan Tanjung Priuk. Saudara, saya berada di X-ray control room untuk kemudian betul-betul melihat seperti apa proses pemeriksaan dari peti kemas yang masuk ke Tanjung Priuk. Mbak Demi, mungkin bisa dijelaskan seperti apa alur pengecekan dengan menggunakan G-Scan dan juga termonitor sampai di sini, Mbak? Oke, baik, tadi kita sudah lihat di lapangan bahwa itu ada alat G-Scan seperti itu. Jadi ketika kontainer masuk, dari sini petugas bisa melihat warna barangnya. Misalnya seperti ini kan orange ya, itu adalah organik ya, bisa dilihat seperti itu. Lalu nanti petugas menyocokkan dengan dokumen pemberitahuan pabean yang sudah diberitahukan oleh importir, seperti itu. Artinya ini yang gambar kotak ini dan berwarna oranye ini peti kemas ya, kontainer ya. Warna orange ini isi barangnya, Mas? Iya. Oh, oke. Dan dokumennya diperiksa di sebelahnya ya, monitor sebelahnya ya. Ketika misalnya ada hal yang tidak sesuai atau hal yang mencurigakan termonitor dari sini, apa yang kemudian harus dilakukan, Mas? Kami menandai gambarnya dan menyampaikan kepada pemeriksa di lapangan. Jadi nanti pemeriksa yang membuktikan terhadap barang yang dicurigai yang anomali tersebut. Sejauh ini Mbak Demi mungkin pernah ada temuan
dari barang impor ilegal yang kemudian terdeteksi dari Giscan ini? Bisa, misalnya contoh dia memberitahukan barangnya satu jenis, tapi setelah di G-scan terlihat misalnya ada terlihat perbedaan warna-warnanya, berarti kan itu tidak satu jenis. Soal impor baju bekas, apakah ini juga bisa terdeteksi? Dia biasanya dengan mencampur barang lainnya. Oke. Jadi barang yang diberitahukan itu ada, tapi di bagian lainnya dia menyembunyikan. Itu berupa bal-balan dan itu bisa terlihat di image X-ray. Jadi bentuk X-ray image yang bal press itu akan terlihat seperti kain-kain nimbal yang dipres-pres itu. Itu kita punya database yang teman-teman dari analis ini sudah bisa mengidentifikasi. Ketika ada hal mencurigakan ataupun hal yang tidak sesuai dengan aturan, kontainer ini diarahkan ke wilayah pemeriksaan fisik. Nanti akan dihubungi yang pemeriksa, yang bagian kuasa, yang pengimpornya akan kita hubungi, akan dilakukan pemeriksaan fisik. Dan itu yang disebut dengan jalur merah. Ya. Dan akan dibuka peti kemasnya. Ya. Oke. Ini barang-barang dari luar negeri semua? Ya. Oke. Ini kontainer impor semua. Ini mereka mendapatkan jalur merah. Artinya jalur merah itu kontainer diperiksa. Setelah di G-scan tadi bahwa akan dibagi apakah jalur hijau ataupun jalur merah. Kalau jalur hijau tidak perlu diperiksa secara fisik dan jalur merah ada di tempat kita saat ini. Dan semuanya adalah barang impor dari luar negeri. Saya akan tunjukkan saudara, ini beberapa barang yang kemudian tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk. Bahkan ada mobil juga ya Mas ya? Artinya mobil yang dikirim dari luar negeri itu masuk ke dalam peti kemas seperti ini? Betul. Mayoritas dari Cina. Mayoritas dari Cina? Iya. Mereka lagi dilakukan pemeriksaan pengeluaran dari kontainer, jadi akan dihitung berapa jumlah kemasan dicocokkan dengan dokumen pemberitahuan impornya. Apakah pernah ada temuan mungkin di jalur merah ini ada baju impor bekas yang kemudian diselundupkan? Ya, ada temuan dari pengiriman kontainer impor yang barang pindahan personal effect. Ya, ada yang dari tenaga kerja Indonesia yang pulang, itu beberapa dikumpulkan, ada pakaian bekas. Pakaian bekas? Ya. Itu untuk dijual juga atau seperti apa? Itu dijual. Saya akan tunjukkan seberapa besar peti kemas yang kemudian ada di salah satu ini sudah kosong ya. Ini pemeriksaan mendalam, jadi semua 100%, jadi semua karton barang dikeluarkan untuk dihitung jumlahnya sesuai dengan pemberitahuan. Ya. Mas Hafiz dan Mbak Demi, bahwa tadi kita sudah melihat alur pemeriksaan dari masuknya barang-barang impor yang kemudian dicek di Pelabuhan Tanjung Priuk. Tapi ada yang menarik bahwa pada Agustus kemarin juga ditemukan balpres yang cukup banyak dan dibawa ke Tanjung Priuk. Apa yang sesungguhnya terjadi saat itu? Betul. Waktu itu ada informasi dari TNI Angkatan Laut, ada indikasi kapal yang mengangkut kontainer berisi pakaian bekas balpres. Lalu kita koordinasi dengan Angkatan Laut, akhirnya kita sampai di TPS di tempat Jakarta, Pelabuhan Jakarta, kita lakukan penindakan bersama. Dan dibuka kontainernya, disaksikan oleh kuasa, kedapatan kontainer berisi pakaian bekas balpres. Atas hasil barang tersebut, kita cacah, kita hitung jumlahnya, lalu kita taruh, simpan di gudang di Bea Cukai. Gudang di Bea Cukai. Ya. Lokasi di? Lokasi ada terbesar di Cikarang. Di Cikarang. Tempat penimbunan pabean di Cikarang, lalu akan dilakukan pemusnahan. Dari penindakan ini, tim gabungan mengamankan sebanyak 747 bal pakaian dan aksesoris pakaian dalam kondisi bekas, serta 8 bal berisi tas bekas. Diperkirakan nilai barang tersebut sebesar 1.510 miliar rupiah. Saudara, saya tiba di kawasan Cikarang, tepatnya di tempat penimbunan pabean bea dan cukai. Saya akan melihat secara langsung seperti apa wujud dari pakaian bekas impor yang kemudian sudah disita oleh pemerintah. Tapi saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan penyidik bea cukai, dengan Mas Baik dan Mas Lux.
Mas Baik dan Mas Lux, terima kasih untuk waktunya. Saya izin konfirmasi Mas, sebelumnya saya sudah ke tempat penimbunan sementara. Di situ adalah pengecekan pertama untuk tempat penimbunan pabean. Fungsinya apa? Setelah barang tersebut ditegah, lalu dilakukan penelitian, status barang akan dinaikkan menjadi barang dikuasai negara. Waktu barang sudah dinaikkan statusnya, maka barang tersebut dipindahkan dari tempat penimbunan sementara ke tempat penimbunan pabean. Ada di dalam? Ada di dalam. Boleh saya izin lihat? Boleh. Oke, Silakan, Mas. Kita akan coba masuk ke dalam ya. Saya konfirmasi, ini seluruhnya pakaian bekas atau apa? Oh, enggak, Mas. Oh, tidak ya? Tidak semuanya pakaian bekas. Di sini kebetulan disimpan ada 14 kontainer yang berisi pakaian bekas. Dari 14 tersebut atau totalnya itu ada 3.791 bal. Oke, bal press ya? Bal press, 3.000 ya. lebih bal press, oke. Betul. Dan itu 7 kontainer sudah kami serah terimakan ke Bareskrim untuk pemeriksanya. Bisa dilihat Ini salah satunya? Salah satunya ini ada yang di atas ini. Oke, saya tunjukkan saudara, ini salah satu bal press ya. Ya, betul. Yang berisi baju impor bekas ilegal dan sudah diamankan oleh pihak Bea Cukai. Betul. Ini yang didapat dari mana, Mas? Ini kita tegah, waktu itu dapat informasi dari Bea Cukai Kanwil Kalbakbar, Kalimantan bagian Barat. Tanggal 16 Juli Itu adalah tanggal 2025. Itu tanggal penetapan sebagai BDN-nya. Sebagai Barang dikuasai negara. barang dikuasai negara, jumlahnya 266 bal press ya? Betul. Oke, saya ingin konfirmasi, artinya 266 bal press ini diangkut menggunakan kapal lokal. Mereka memesan kontainer yang biasa memuat logistik antar pulau. Oke. Dengan uraian sebagai general cargo. Oke. Jadi mereka nggak bilang bahwa barang itu tidak dideklar sebagai pakaian bekas ataupun bal press. Masuknya melalui pelabuhan tikus kah atau pelabuhan besar? Kalau untuk pemasukan yang dari luar negerinya, itu biasanya melalui pelabuhan tikus di jalur laut, seperti paling banyak itu di pesisir timur, pesisir timur Sumatera, itu banyak modusnya seperti itu. Atau juga bisa melalui jalur tikus, jalur darat. Di mana perbatasan kita dengan Malaysia di Kalimantan itu, di mana kan perbatasannya sungguh panjang dan luas. Di situ banyak sekali jalur tikus yang sering sudah kita jaga, mereka buka jalur baru. Nah, dari situlah rembes barang-barang tersebut diselundupkan. Artinya ketika pakaian bekas ini masih berada di luar negeri, ingin masuk ke Indonesia itu melalui jalur-jalur tikus, tetapi ketika sudah lolos ini berpotensi melalui pelabuhan besar. Ya. Oke, baik. Kita boleh lihat ke dalam ya, Mas? Oke. Baju ukuran kecil untuk anak-anak pun bahkan ada yang masuk. Ukuran bayi mungkin, Mas ya? Iya, mungkin usia di bawah 1 tahun atau 1 tahun. Ini isinya lebih banyak lagi, 504 bal press ya. Ya. Ini juga masih sama ya? Masih. Saya coba izin sisir satu-satu ya. Ini isinya, ini tidak jauh berbeda ya, 504 bal press. Saya akan tunjukkan ada sedikit yang terbuka ya. Ya, itu mungkin itu ada isinya jaket ya. betul. Itu jaket dan yang itu Ada celana jeans. Celana jeans. Ini Ada yang bisa kita periksa. Oke, bal press yang sudah ada di bawah dan sudah dibongkar ya. Untuk keamanan, karena kita nggak tahu apakah ini membawa penyakit atau tidak, maka kita harus perlu sarung tangan, Mas. Harus pakai Ya. sarung tangan ya. Oke. Dimana kita tidak tahu asal-usul barang ini, apakah dia steril atau tidak, ataukah membawa wabah penyakit atau tidak. Oke. Saya tegaskan lagi, artinya tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi ketika berbicara soal pakaian bekas impor, ini juga ada unsur kesehatan yang harus diperhatikan. Dan saya sudah menggunakan sarung tangan, saudara, untuk melihat secara langsung seperti apa baju impor bekas ya, yang sudah disita oleh... Ini seperti yang saya bilang tadi nih, baju ukuran kecil untuk anak-anak pun bahkan ada yang masuk. Ukuran bayi mungkin, Mas ya? Iya, mungkin usia di bawah 1 tahun atau 1 tahun. Saya tunjukkan lagi ya, ini tadi pakaian anak-anak, mungkin pakaian bayi bahkan, dan ini ada celana juga. Tulisannya saya akan tunjukkan. Tadi bal pressnya Korea, ini made in Korea juga ya. Oke, ini juga lagi-lagi celana anak-anak yang kemudian ada. Dan mungkin ini yang harus jadi perhatian ya, Mas ya, ketika berbicara soal kesehatan dan digunakan oleh anak-anak, itu yang menjadi kekhawatiran mungkin. Bahkan bukan cuma anak-anak, Mas, kita yang orang dewasa aja, kita kan nggak tahu ini apa virus yang dibawa atau bakteri yang ada dibawa oleh pakaian-pakaian bekas ini. Ini
Mungkin pakaian Ini balita rok ya? kali Mas ya. Oke. Rok kecil. Nggak cuman pakaian jadi. Ya. Ada aksesoris juga. Aksesoris pakaian jadi juga berupa. Aksesoris ini gesper ya? Kelihatannya ikat pinggang ya. Ikat pinggang ya? Oke. Dan memang kondisi sebenarnya sudah Ya, bisa karena dibilang bekas ya, ya, jadi betul. tidak terlihat terlalu baik kondisinya. Tapi yang seperti ini karena mungkin harga yang murah, Betul. laku di pasaran. Laku di pasaran. Oke. Bahwa ini mayoritas berasal dari negara Dari kalau penyelundupannya dari Malaysia dan Singapura kebanyakan. barangnya Kalau barangnya di beberapa marking itu kedapatan dari Korea. dari Korea, seperti yang tadi kita sudah Yang lihat tadi tag-nya ada ya. tagnya made in Korea. Oke, saya ingin tanyakan bahwa tadi kan sudah dijelaskan ada 7 kontainer berisi ribuan yang sudah dikuasai oleh Bea Cukai, 7 lainnya diserahkan terima kepada ya. Bareskrim. Nilai total barangnya berapa? Anggap aja nilainya 1 bal 2 juta. 2 juta ya. Dan bisa dilihat ya, jika memang satu bal pres ini adalah 2 juta, dengan barang yang bisa dijual seperti ini, artinya nilai keuntungannya juga potensial sangat besar. Ini juga, Mas. Ya. Saya lihat ya, izin lihat ya. Oke, ini bahkan tulisannya ini yang menulis siapa, Mas? Nah, ini dari marking dari sananya, Mas. Sudah ada informasi dari sananya bahwa legging untuk Iya, dari anak. pas kami temukan sudah seperti ini waktu pemeriksaan. Saya tunjukkan sekali lagi, ini legging anak, jumlahnya 260 piece. Dan ini ada sejumlah nomor Itu beratnya. beratnya ya. Oke, ini celana panjang perempuan. Ya. Berarti betul ya, ada kemungkinan bahwa Balpres ini juga dikategorikan ya, tergantung mangsa pasarnya. Ada 7 ya, 7 kontainer berwarna hijau yang isinya mungkin kurang lebih sama. Isinya Balpres juga. Waktu itu kita ada melakukan koordinasi dengan teman-teman Bareskrim dan waktu itu juga ada Satgas untuk barang impor ilegal. Waktu itu kita sepakat waktu 2023 kalau nggak salah ini penegahan kita koordinasi dengan Bareskrim. Oke, kita mau menelusuri lebih lanjut, makanya kita serah terimakan ke Bareskrim. Untuk kemudian dicari tahu mungkin siapa Betul. Siapa yang pelakunya. Oke, ini bisa dilihat ya, disegel ataupun dipasang garis polisi karena sudah diserahkan seluruhnya dan tidak boleh dibuka selain oleh polisi. Betul. Pakaian bekas impor, bahkan Menteri Keuangan menyebut ada mafia di dalamnya. Apakah Bea Cukai sudah mendeteksi siapa mafia itu? Nah, di setiap ada indikasi kegiatan penyelundupan ini, kami selalu mendalami, kami selalu tegak, kami selalu lakukan penelitian, dan kita masih terus mengembangkan penelitian tersebut untuk siapa-siapa sajakah sebenarnya yang melakukan kegiatan ini. Sejauh ini apa yang kemudian menjadi kendala hingga akhirnya pakaian bekas impor ini masih mengepung dalam tanda kutip negara kita? Wilayah Indonesia itu sangat luas, Mas. Di mana kita bisa lihat banyak sekali perbatasan kita dengan negara tetangga. Maka banyak juga titik rawan yang harus kita awasin. Bea Cukai selalu berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja banyak sekali yang dilakukan. Contohnya seperti di jalur laut di pesisir timur. Banyak menggunakan kapal kayu. Ada juga di mana modusnya itu ship to ship. Di mana kapal kayu, kapal dari sana, kapal besar, disusul dengan kapal kayu yang ada di Indonesia. Di tengah laut mereka oper. Barang bal per bal. Terus mereka angkut lagi menuju ke pulau-pulau kecil dulu di perbatasan Indonesia untuk mulai diangkut lagi lebih lanjut seperti itu. Kondisi geografis ini juga yang kemudian menjadi tantangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menindak tegas pelaku impor pakaian bekas. Menkyu menyebut tidak akan merazia pasar dan fokus pada barang masuk di pelabuhan yang melanggar. Namun pengetatan aturan ini dikhawatirkan berdampak pada pedagang yang terlanjur gantungkan hidup dari penjualan pakaian bekas atau yang kini dikenal dengan istilah thrifting. Pasar Senen salah satunya adalah pusat tren thrifting di Jakarta. Menkyu menyerukan agar pedagang pakaian bekas beralih ke produk lokal sehingga tak membunuh industri dalam negeri. Pemprov DKI Jakarta pun berjanji akan memberikan pendampingan kepada pedagang yang terdampak pemberantasan thrifting. Kalau bisa kemudian saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Saudara, saya berada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Saya akan coba menanyakan secara langsung kepada pedagang apa tanggapan mereka terkait dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya yang menyebut akan memberangus praktik impor baju bekas ilegal. Yang kita tahu Pasar Senen menjadi salah satu surga dari baju
bekas yang tentu juga menggerakkan roda perekonomian. Saya sudah bersama dengan Pak Rifai. Halo, apa kabar Pak? Baik, baik. Dan juga bersama dengan Bu Siti, salah satu koordinator dari pedagang Pasar Senen ya Pak ya? Iya, Oke. Pasar Senen. Saya ingin langsung tanyakan ke Pak Rifai dan Bu Siti, ketika Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya langsung menyatakan bahwa akan menindak tegas para pelaku importir baju bekas ilegal, tanggapan Anda seperti apa? Ya memang kita dari sisi pedagang itu kan risau, gelisah lah ya. Kita khawatir kelanjutan usaha ini akan seperti apa. Kalau di kewenangan dia sebagai bea cukai, dia kan punya kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat, bukan masyarakat tertentu. Dan dia harus pertimbangkan ini dengan masuknya balpres baru dari Cina. Jadi tidak hanya thrifting yang diserang. Kalau memang mau bersikap adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena dia seorang menteri. Karena kalau kita lihat, bahkan pada saat pertama kali saya datang ke sini, masuk ke sini, Bu Siti dan juga Pak Rifai, sangat tergambar bahwa roda perekonomian berputar begitu baiknya karena banyak yang berdagang dan juga banyak yang membeli. Jadi justru itu, kita kan sayangkan pernyataan seorang menteri yang menyorot mengenai thrifting ya. Jadi seakan-akan thrifting apalagi baju bekas ini kan selalu disudutkan sebagai yang membunuh UMKM katanya kan. Kita ini bagian dari UMKM, kita ini menciptakan lapangan pekerjaan. Kita ini sebenarnya bisa dibilang ya bisa membantu pemerintah karena kita menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi harusnya kita didukung. Jadi mengenai pernyataan Pak Purbaya ya mengatakan akan memberantas, sebenarnya kita nggak akan melawan pemerintah, enggak lah. Kita nggak mungkin melawan pemerintah. Tapi yang pasti cari solusi. Apa sih solusinya buat kami para pedagang ini gitu? Jangan seakan-akan bikin kebijakan, terus begitu kebijakan itu disampaikan, ditinggal begitu aja. Untuk di Pasar Senen berapa Pak Rifai? Di Pasar Senen sekitar 2.500 pedagang yang menggantungkan hidup di baju thrifting ini. Jadi itu baru Senen. Sentra-sentra di... Belum karyawan ya tadi ya? Belum karyawan, belum kuli, belum apa segala macam, banyak. Jadi kalau kita bicara seluruh Indonesia, ya hampir 25 juta manusia yang harus pengangguran dengan kebijakan Pak Menteri ini. Oke, dan ada Permendak soal larangan untuk baju impor bekas masuk ke Indonesia nomor 40 tahun 2022. Saya ingin tanyakan, penjualan pakaian bekas dari luar negeri di Pasar Senen sudah ada sejak? Jadi dari tahun kurang lebih 45 tahun yang lalu, ini sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Dan sudah jadi mata pencarian, sudah jadi apa, usaha sehari-hari. Dan dijual di tempat yang resmi dan tidak melanggar aturan. Itu betul sekali. Yang kita harapkan itu adalah kebijakan dari pemerintah cari solusi. Kalau ditanya mau bayar pajak, 1000% kita siap. Pak Rifai dan Bu Siti, ada satu isu lagi yang kemudian mungkin cukup tersiar kencang soal kesehatan bagi orang-orang mungkin saja yang menjual dan menggunakan pakaian bekas yang kemudian dijual tidak hanya di Pasar Senen tentunya, tapi di beberapa tempat. Apakah ada mekanisme untuk mungkin saja sebelum dijual dibersihkan terlebih dahulu? Khusus di Senen, yang kita lakukan itu adalah bal yang baru dibuka itu akan dibedakan dengan tingkatannya, yang brand, yang biasa dan yang murah. Makanya pembeli ke Senen itu hanya 2 jenis. Yang benar-benar tidak mampu membeli yang mahal, dan yang kedua yang suka dengan barang-barang brand. Hanya itu. Di luar itu tidak ada pembeli ke Senen. Nah, sesudah dibuka bal ini, sesudah dibagi sesuai porsinya, pembagiannya tadi, itu akan masuk ke bagian laundry untuk disetrika secara uap. Jadi sebelum masuk ke Senen ini, barang-barang itu sudah semua udah licin. Untuk stoknya Pak? Stoknya makin lama makin menipis. Makin lama makin Mungkin menipis. kita hanya bertahan sampai bulan 12 ini aja. Habis itu udah nggak tahu. Mungkin saya akan ke rumah Pak Purbaya kali, mungkin minta kerjaan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan.
Pengetatan aturan impor pakaian bekas menimbulkan polemik di tengah publik. Pemerintah berencana melarang dan menutup keran impor pakaian bekas. Sebaliknya di tengah masyarakat, tren thrifting atau membeli pakaian bekas justru meluas dan menjadi bagian dari gaya hidup. Tren ini terlihat dari maraknya pasar pakaian bekas yang tersebar di sejumlah daerah. Sebagai contoh, Pasar Melati Monza di Kota Medan, Pasar Raya di Kota Padang, Pasar Jodoh di Kota Batam, Pasar Senen di Jakarta Pusat, Pasar Cimol Gede Bage di Kota Bandung, dan Pasar Kritika Notoharjo di Kota Solo. Di Bali ada Pasar Kodok, Pasar Subuh di Kota Banjarmasin, Pasar Todopuli di Kota Makassar, dan Pasar Sentral di Timika. Tak berhenti di lapak-lapak konvensional, penjualan pakaian bekas juga merambah dunia digital. Marketplace menjadi etalase baru memperluas pasar, menjangkau pembeli yang semakin akrab dengan gawai dan transaksi daring. Di tengah perdebatan soal impor pakaian bekas, sejumlah pedagang menyampaikan keberatan. Mereka menilai industri tekstil lokal bukanlah tertekan karena tren thrifting, melainkan maraknya pakaian baru impor dengan harga murah hingga membuat banyak garmen mati suri dan gulung tikar. Tak bisa dipungkiri masifnya industri sandang turut meningkatkan beban limbah yang semakin membebani bumi. Industri tekstil menyumbang sekitar 7% dari total limbah di seluruh dunia. Di Indonesia, limbah tekstil diperkirakan akan mencapai 3,5 juta ton pada tahun 2030, menunjukkan persoalan sandang tak hanya soal tren dan harga, tetapi juga masa depan bumi. Sehingga menggunakan pakaian bekas menjadi salah satu jalan memperpanjang usia pakai, mengurangi potensi limbah, dan menjaga lingkungan dari material tekstil yang sulit terurai. Namun di tengah isu krisis ekonomi dan kepedulian lingkungan, daya saing produk lokal perlu ditingkatkan agar roda perekonomian nasional dapat terus berjalan. Nah, pada saat kita dibanjiri oleh impor ini, maka kita jadi kebanyakan, kelebihan. Ujungnya apa? Jadi banyak sampah, Mas, di TPS, Mas. Sampahnya adalah sampah fashion. Kalau kita perputarannya adalah perputaran thrifting lokal, itu malah justru sesuai dengan prinsip sirkular ekonomi. Kawan-kawan yang thrifting ini perlu kemudian dipikirkan bagaimana transisinya, karena pasti akan berdampak terhadap ekonominya mereka. Dan kita coba petakan bagaimana ekonomi thrifting ini bisa kemudian dilihat menjadi sebagai sebuah potensi. Kalaupun mau impor, perlu sebuah skema-skema yang diatur lebih ketat. Pada akhirnya masalah pakaian bekas tak hanya perang melawan impor ilegal, melainkan perjuangan menjaga nafas UMKM dan masa depan lingkungan. Lalu bagaimana pemerintah akan menetapkan langkah pertamanya? Ini toko yang menjual jaket ya? Iya. Boleh saya izin lihat, Bu? Boleh, silakan. Saya coba lihat ya. Saya akan tunjukkan saudara, ini beberapa jaket ya yang dijual, jaket bekas yang datang dari luar negeri dan dijual di Pasar Senen. Boleh saya lihat, Bu? Boleh. Yang pink tadi nggak apa-apa? Oke. Ini salah satu contohnya, ini jaket gunung mungkin ya. Harganya ini berapa, Bu? 35.000. Oke. Kan bagus kan? Oke. Harga 35 loh. Oke. Keren loh. Oke. Ada brandnya loh. Oke, saya coba tunjukkan beberapa ya. Oke, ada beberapa saya tunjukkan. Ini salah satu jaket juga yang mungkin secara merek kita sudah tahu bersama, salah satu brand besar dari luar. Mungkin ini salah satu alasan mengapa banyak publik yang kemudian lebih memilih untuk membeli thrifting, karena mereknya sudah terkenal dan harganya murah. Apakah mungkin pernah, Pak, salah satu pemerintah kita datang ke sini dan menguji mungkin saja kebersihan dari baju ini? Kalau nggak salah pernah muncul undang-undang mengenai kesehatan, yang dikatakan kalau barang baju-baju bekas ini mengandung virus, mengandung bakteri. Tapi pernah dulu kita uji, itu semua terbantahkan. Semua terbantahkan? Semua terbantahkan. Jadi seperti saya bilang tadi, Pak, kurang lebih ini berpuluh-puluh tahun kita geluti bisnis ini. Belum pernah ada orang yang kita dengar pakai baju bekas ini terus dia kena penyakit kulit atau virus, itu belum pernah. Harganya memang sangat-sangat terjangkau ya. 50.000 untuk celana jeans. Ini bekas, Pak? Bekas. Kualitas. Oke. Semuanya bekas. Nah, itu semua dia disetrika. Yang mana, Bu? Ini semua sudah disetrika ya? Rapi, hasil setrikaan. Ibu salah satu pembeli di sini ya, Bu ya?
Oke. Tapi Ibu tahu ini baju bekas? Tahu. Alasannya apa Bu membeli baju bekas di Pasar Senen? Terjangkau. Tapi Bu Ayu sendiri tahu Bu bahwa Menteri Keuangan menyebut akan mencoba untuk mengurangi peredaran baju bekas ini. Ibu tahu? Tanggapan Ibu seperti apa? Menurut saya mungkin dari kesehatan ya Mas ya. Oke. Dari kesehatan. Jadi kalau kita ini para konsumen mungkin lebih tahu dari sini entah dicuci dulu, Oke. panas kayak gitu. Ibu sudah lama membeli pakaian thrifting ini sudah lama ya? Iya. Pernah mungkin sakit Bu? Alhamdulillah sih nggak ada. Tidak pernah sama sekali. Oke, baik. Ketika Pak Menkyu itu sudah menyebutkan, menegaskan bahwa akan memerangi pakaian bekas impor, apakah saat ini, sampai dengan saat ini sudah ada mungkin sosialisasi ataupun pemberitahuan dari pemerintah? Ini sudah berjalan kurang lebih 40 tahunan lebih lah. Ya. Nah, tiba-tiba ada Permendak yang baru itu tahun 2022. Artinya, setelah sekian puluh tahun, kenapa tiba-tiba baru muncul ini Permendak? Apakah memang tujuannya hanya untuk membunuh bisnis thrifting ini? Atau mungkin ada maksud-maksud lagi, kita nggak ngerti. Waktu ini terjadi thrifting ini masuk ke Indonesia, itu jaya-jayanya Tanah Abang. Ya. Berarti itu membuktikan kan bahwa thrifting ini tidak mengganggu Tidak UMKM. mengganggu, tidak membunuh Segitu UMKM. jaya-jayanya Tanah Abang, bahkan menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Bu Siti ingin menekankan bahwa terlalu cepat untuk menarik kesimpulan ketika menyimpulkan, thrifting iya. disebut mematikan Iya. UMKM. Mau faktanya, serangan dari barang-barang Cina yang merusak UMKM Indonesia. Sekarang produk bukan Cina yang thrifting. masuk, yang produk Cina yang baru yang masuk ke Indonesia itu berapa ribu ton. Ya harusnya pemerintah fasilitasi ini gitu. Jangan bikin, itu tadi saya bilang, jangan pemerintah dalam hal ini ya Menteri Pak Purbaya itu bikin kebijakan yang populis, sepihak gitu. Data. Kita pengen duduk sama Menteri Perdagangan, Siap. kita pengen duduk sama Menteri Keuangan. Dan para pedagang siap untuk bertemu Kita secara 1000% siap. Bahkan kami sudah memasukkan surat ke DPR Iya. untuk meminta perlindungan kami sebagai warga di negara ini. Kalau memang Pak Purbaya mau membuat kebijakan, cari solusi yang benar. Tapi ketika misalnya thrifting ini diberangus, Pak Purbaya menginginkan bahwa para pedagang beralih menjual barang-barang lokal. Tanggapan Bapak? Nah, Kita bisa beralih ke produk lokal, tapi dengan syarat perbaiki kualitas. Oke. Kualitas yang utama. Perbaiki kualitas, harga bisa bersaing. Sekarang produk Cina sudah bisa jadi Indonesia HPP ini belum, artinya kayak produk baru Cina ya. Bisa dia di pasar itu udah bisa jual 25.000, 35.000 baru. Tapi kalau misalkan dari industri garment kita atau konveksi kita, HPP-nya aja belum nyampe segitu. Artinya regulasi dari pemerintah yang harus melindungi para UMKM ini. karena memang kemampuan masyarakat untuk membeli barang itu dengan harga murah itu yang laku di sana. Mungkin maksud dari Bu Siti adalah ketika justru thrifting ini diperangi, malah justru akan melemahkan roda perekonomian. Iya, itu udah pasti. Itu udah pasti. Akan banyak orang di Jakarta ini khususnya yang tidak dapat beli baju dengan harga murah, baju yang layak dipakai. Itu. Sejauh ini kondisinya seperti apa Bu setelah ada ramai isu ini? Apakah mungkin sudah mulai ada penurunan? Sebenarnya kalau penurunan sampai sekarang belum kelihatan, tetapi ketakutan dan keresahan pedagang itu udah kelihatan. Untuk stoknya Pak? Stoknya makin lama makin menipis. Makin lama makin Mungkin menipis. kita hanya bertahan sampai bulan 12 ini aja. Habis itu udah nggak tahu. Mungkin saya akan ke rumah Pak Purbaya kali, mungkin minta kerjaan. Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Jangan deh, jangan. Jangan. Yang membantu banget harganya. Modelnya juga bagus lah. Kalau memang harus digusur, itu tapi jangan terlalu mendadak gitu ya, kan kasihan juga, mereka kan ekonomi lemah, mata pencarian dia di sini gitu loh. Setiap orang punya pasar masing-masing, jadi untuk barang-barang thrifting ataupun misalnya barang-barang yang baru tuh menurut saya ada pasarnya masing-masing sih, jadi nggak perlu takut thrifting ini ngaruh banget ke ekonomi.
Nah, mafia yang besar itu memang dalam tanda petik ya hampir nggak mungkin dia bisa eksis kalau kemudian tidak ada kerjasama lah ya dengan oknum. Saudara, saya sudah bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Mas Yohanes Adven. Mas Adven, terima kasih untuk waktunya. Mas, kita tahu bahwa Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, sudah menegaskan akan memberantas dan juga memerangi praktik impor baju bekas. Apakah kemudian Litbang Kompas memiliki data seberapa besar sebenarnya impor baju bekas yang kemudian tersebar di Indonesia, termasuk juga bagaimana kemudian Litbang Kompas melakukan penelusuran? Di Litbang Kompas, kami biasanya mencari data catatan dari internasional maupun nasional. Ada dua kubu itu ya, untuk bisa membandingkan seberapa banyak data yang misalnya ada yang selisih atau ada perbedaan pencatatan seperti itu. Pertama, kami melihat dari namanya UN Comtrade Database. Ini adalah pencatatan transaksi barang ekspor impor dari seluruh dunia yang dikumpulkan menjadi dalam satu dashboard di sini, sehingga kita bisa melacak bagaimana arus keluar masuknya barang. Kodenya di sini adalah 630900. Itu spesifik bahwa barang-barang yang dia adalah pakaian bal yang isinya barang-barang bekas, pakaian-pakaian bekas begitu ya. Kemudian di sini reporters itu yang melaporkan. Jadi siapa yang ngirim. Oke, dan ini dideteksi artinya seluruh dunia ya, karena ini all ya? Ya, seluruh dunia, seluruh negara yang menyetor data ke website ini begitu. Nanti akan muncul seperti ini, data lengkapnya. Tentu pertanyaannya adalah negara mana yang kemudian paling banyak mengirimkan baju bekas mereka ke negara kita? Yang peringkat pertama dari 2020 hingga 2024 adalah Malaysia. Malaysia. Dan ini konsisten dari tahun 2020 hingga 2024? Ya, konsisten. Bagaimana dengan pendataan yang kemudian dilakukan di negara kita? Kita ada sebenarnya BPS, itu adalah dashboard ya, data ekspor impor nasional. Berarti kita pilih ke tombol impor. Impor ya? Ya, kita menerima gitu ya, sebagai penerima. Kita mengkomparasikan data yang kemudian dimiliki oleh UN Comtrade ekspor, kemudian juga data yang dimiliki oleh BPS impor. Dan harusnya sama. Kalaupun ada selisih tidak besar harusnya, ya. Tapi temuan Litbang Kompas sangat besar selisihnya. Di sini sudah saya konversi ke dalam rupiah. Nilainya berapa yang yang dikirim ya dari negara asal. Dari 2020 ada 307 miliar dan yang terbaru di 2024 579 miliar. 579 miliar ya. Dengan berarti 30.000 ton baju bekas. Dan asumsinya ketika UN Comtrade mencatat angka seperti ini tidak akan jauh berbeda dengan BPS. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Tapi faktanya? Ini adalah data yang tercatat masuk ke Indonesia. Tadi kan sampai 500 miliar begitu ya. Di tahun 2024 ini hanya sekitar 28 miliar saja. Artinya selisihnya mungkin bisa dikatakan lebih dari 500 miliar. Ya, lebih dari 500 miliar rupiah itu barang ditelan bumi dalam tanda kutip. Tren di masyarakat kita memang sangat berminat sekali untuk kemudian membeli baju bekas impor. Kami di Litbang Kompas itu melihat dari Google Trends, yaitu adalah satu platform ini ya, pencarian kata kunci apa yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mencari produk sekiranya itu berkaitan dengan baju bekas begitu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di tahun 2020 itu adalah momen lonjakan kata kunci thrift. Ini ya. Di sini 2020 ya. 2020. Waktu itu memang momennya adalah pandemi. Ketika pandemi kan pendapatan orang menurun, sehingga orang beralih kepada fashion yang lebih murah, yaitu yaitu barang-barang thrifting ini begitu. Sehingga lonjakan dari 2020 sampai dengan 2023 kalau data ini begitu ya, itu terus naik. Nah, ini kan konsisten dengan data tadi ya, impor. Bahwa impornya dari 2020 hingga sekarang setidaknya 2024 begitu ya. Itu naik terus. Peneliti Litbang Kompas, Mas Yohanes Adven, terima kasih untuk waktunya, Mas. Saudara, saya sudah bersama dengan Bapak Yusuf Wibisono, Direktur Next Policy. Pak Yusuf, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama, Mas Dilo. Siap. Seberapa besar sebenarnya negara dirugikan atas praktik importir memasukkan pakaian bekas ke negara kita? Ya, daya saing dari industri padat karya kita terus melemah. Industri tekstil dan pakaian jadi
itu kontribusinya dari 1,4% turun menjadi 1,1%. Ini kan pasti ada yang salah gitu. Nggak mungkin industrinya tiba-tiba tutup pabriknya, tiba-tiba mem-PHK karyawannya. Kan pasti ada market mereka yang hilang begitu. Persaingan yang sangat tidak sehat dengan barang hasil dari industri domestik kita. Pasti kalau bersaing. Karena emang sangat murah sekali nih produk dari Cina ini sangat murah. Apalagi ilegal. Jadi mereka masuk secara legal saja, itu udah murah gitu. Apalagi ketika masuk secara ilegal. Kita akan berpotensi permasalahan pengangguran kita akan semakin kuat ya ketika permasalahan impor ilegal ini tidak ditangani dengan serius. Baju impor bekas ini masuk melalui pelabuhan tikus. Apakah Pak Yusuf meyakini mungkin saja masuk juga melalui pelabuhan besar? Dugaan impor ilegal yang kami hitung ini sekitar angka kira-kira per tahun itu kira-kira angkanya di kisaran 500 juta dolar. Jadi kalau kira-kira 500 juta dolar tuh jadi berapa kontainer tuh begitu ya? Dugaan saya kemungkinan nggak semuanya lewat jalur tikus. Menteri Keuangan Pak Purbaya juga sudah mengklaim, mengantongi sejumlah nama yang kemudian diduga kuat bermain di sini. Apakah kemudian bisa dikaitkan adanya mafia impor dengan keterlibatan aparat kita mungkin saja dari pihak Bea Cukai dan aparat lainnya? Nah, mafia yang besar itu memang dalam tanda petik ya hampir nggak mungkin dia bisa eksis kalau kemudian tidak ada kerjasama lah ya dengan oknum. Nah, ini yang menurut saya jadi PR besar dari Pak Menteri ya, bagaimana caranya bisa mengejar, mengidentifikasi dari oknum-oknum yang bermain ini.